Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati al-'azam, khaliqil nuri wal dhalam, wal malaikati wal janni wal anam. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil anam, wa misbahid dhalam, wa miftahi daris salam, wa syamsi dinil islam, Muhammadin alaihi salatu wassalam, wa ala alihi wa ashabihi min ulil ilmi wa khiyaril anam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah nikmah karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita menghitungnya. Karenanya wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat-nikmat itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin ditambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, uswah hasanah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan taufiknya sehingga kita istiqamah dalam menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mudzakarah ilmu agama ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pahala yang berlipat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai pada hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani 'ashar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu wa Ibnu Majah hakadha. Hadis yang ke-12 ini dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dawsi Al-Azdi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Riwayat yang seperti ini pun juga ada dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang pada akhir hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mulazamah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan fadilah banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang berikut ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Ya, min husni, di antara tanda kebaikan atau di antara sempurnanya Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya.
Jadi min di sini kata para ulama adalah litab'iyah, artinya untuk sebagian berguna atau bermakna sebagian, artinya di antara tanda kesempurnaan iman seseorang. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan sebagian dari sempurnanya iman seseorang itu. Karena ya, para ulama menyebutkan kalau dikatakan ingin sempurna iman seseorang itu adalah apa? Menjalankan, melakukan apa yang bermanfaat dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi kata para ulama, husnu islamil mar'i, sempurnanya iman dan Islam seseorang itu ya, kalau dia melakukan semua yang bermanfaat dan meninggalkan semua yang tidak bermanfaat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menyebutkan salah satunya. Makanya kemudian beliau memulai dengan min husni islamil mar'i, di antara tanda kesempurnaan iman dan Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ma la ya'ni, apa artinya ma la ya'ni? Ya, ana ya'ni, ya. Ma la ya'ni, apa artinya ma la ya'ni? Ma la ya'ni itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Artinya sesuatu yang tidak harus kita perhatikan. Sesuatu yang kalau kita ya, tinggalkan maka tidak berdosa. Sesuatu kalau kita kemudian tinggalkan maka tidak ada hal yang membahayakan kita di dunia dan di akhirat. Ini artinya apa? Ma la ya'ni, sesuatu yang tidak harus kita perhatikan. Itu maksud dari la ya'ni. Jadi ada sesuatu yang harus kita perhatikan, ada sesuatu yang tidak harus kita perhatikan. Sesuatu yang harus kita perhatikan ya, mulai dari awal ya al-wajibat, ya, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sunnah ya, itu sesuatu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang menjadi hajat kita secara pribadi ya, apa yang kita mendapatkan manfaat darinya, hajat untuk hidup ya, hajat makan ya, pakaian yang mencukupi kita, itu yang harus kita perhatikan. Ada juga ma la ya'ni, sesuatu yang tidak harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah sesuatu yang haram, itu jelas harus kita tinggalkan karena sama sekali tidak ada manfaatnya, justru berdosa jika dilakukan. Kemudian hal-hal yang mustabihat, yang kita enggak tahu halal dan haramnya, samar bagi kita, maka para ulama mengatakan tinggalkan itu. Karra'i yar'a haulal hima, dikatakan seperti seorang pengembala yang mengembala kambingnya di sekitar batasan tanah milik orang. Maka nanti khawatir hewan gembalaannya ini akan masuk pada ladang dan tanah milik orang lain. Makanya dikhawatirkan masuk dalam sesuatu yang diharamkan, maka tinggalkan. Sesuatu yang makruh ya, yang meskipun kalau dilakukan tidak berdosa, tapi bagi orang yang mengedepankan warok ya, ingin menjaga hatinya dan kemudian ingin menekan hawa nafsunya, maka yang seperti ini pun juga ditinggalkan. Subhanallah. Ini jadi ada yang harus kita perhatikan, ada yang harus tidak kita perhatikan. Makanya kemudian para ulama mengatakan hadis ini di antara hadis yang sedikit lafadznya tapi luas maknanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan jawami'ul kalim. Apa yang beliau sampaikan itu begitu syarat dengan makna. Begitu banyak kandungan-kandungan makna yang bermanfaat. Di antaranya hadis ini.
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Berarti ada yang harus kita tinggalkan, ada yang harus kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa-apa yang diwajibkan bagi kita. Ya. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Maka termasuk yang yang harus kita perhatikan, yang wajib-wajib ini. Yang daruriyat, apa yang harus kita pelajari. Karenanya kalau kita baca kitab Mukhtasar itu kan disebutkan ya di dalam muqaddimahnya, fayambaghi inayatuhu bihi liyuqbala amaluhu. Maka hendaklah seseorang itu ya melakukan inayahnya. Apa itu? Mempelajarinya, memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya, mengajarkannya. Itu namanya inayah. Jadi dia lakukan itu semuanya karena yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib itu harus didahulukan. Ya, afdalul wajibat, a'lal wajibat, yang paling tinggi dari kewajiban itu adalah imanun billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita, ya, kalau orang bilang kerahkan segala kemampuan kita untuk belajar yang wajibat ini. Untuk didahulukan yang wajibat ini sampai kita paham, kemudian kita amalkan. Kalau memang kita punya kesempatan untuk mengajarkan, ajarkan. Ya, karena dengan mengajarkan apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, maka akan terus bertambah ilmu kita. Akan terus menancap ilmu itu di dalam hati dan sanubari kita. Ya, maka lakukan itu. A'lal wajibat, yang pertama ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Di dalam hadis qudsi ini disebutkan yang paling Allah cintai ketika seorang hamba itu melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak wajib dan kemudian meninggalkan yang wajib. Itu orang yang maghrur, kata para ulama. Ya, man syaghalahul fardu 'anin nafli fahuwa ma'dzur. Orang yang disibukkan dengan sesuatu yang wajib, tapi kemudian dia tidak bisa melakukan yang sunnah, orang ini ma'dzur. Artinya dimaafkan. Ya, tidak berdosa. Tapi kalau sebaliknya, wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Orang yang disibukkan dengan sesuatu yang sunnah, kemudian dia tinggalkan yang wajib, maka orang ini maghrur, tertipu. Seakan-akan dalam hatinya dia mengatakan saya sudah melakukan kebaikan, tapi justru dia belum melakukan yang wajib. Ya, maka lakukanlah yang wajib-wajib ini dulu. Orang yang belum belajar tentang ilmu din ad-daruri maka harus mengerahkan segala inayahnya. Ya. Perhatiannya, kerja kerasnya, ya. Semua apa yang dia punyai untuk belajar ini sampai dia paham. Ya, ini namanya apa? Mengerahkan segala kemampuannya untuk belajar ilmu agama yang daruri. Ya, ini yang paling utama untuk kita perhatikan. Setelah itu kemudian apa? Hal-hal yang di bawahnya. Ya, sampai kemudian masalah-masalah yang sunnah. Ya, masalah-masalah yang sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, kemudian dia setelah itu melakukan yang sunnah-sunnah, terus dia istiqomah dalam hal-hal yang sunnah sampai Allah mencintainya.
Orang yang seperti ini kalau sudah dicintai oleh Allah maka sampailah pada derajat soleh, sampailah pada derajat wali, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang masuk apa? Ma ya'ni, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbicara tentang apa? Ma la ya'ni, sesuatu yang harus kita tinggalkan, sesuatu yang tidak perlu ada perhatian kita. Ya, pasti ya, yang paling utama adalah al-muharramat, hal-hal yang haram. Itu sudah jelas. Ya, baik itu dalam ucapan ataupun dalam tingkah laku kita ataupun yang ada di dalam hati kita, maka yang haram-haram ini wajib untuk ditinggalkan. Karena ada maksiat hati, ada maksiat jawarih, anggota badan, ada maksiat perkataan, ucapan. Maka semuanya itu harus ditinggalkan. Ya. Mala ya'ni, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Hal-hal yang haram justru akan menjerumuskan seseorang pada apa? Dosa. Dan kemudian bisa menyebabkan celakanya orang itu nanti di akhirat. Yang kedua, para ulama juga menyebutkan hal-hal yang sifatnya apa? Syubhah. Yang kita tidak tahu jelas halal dan haramnya, maka tinggalkan. Ya, maka tinggalkan. Yang seperti ini menjadikan kita apa? Bingung, tidak tenang, gelisah, gundah. Nah, kenapa? Karena terus terbayang-bayang, akankah yang kita makan itu halal atau haram? Akankah adakah yang kita minum itu halal atau haram? Adakah apa yang kita lakukan itu juga masuk dalam halal atau haram? Gundah, gelisah, tidak nyaman hatinya. Maka yang seperti ini pun juga tinggalkan. Bahkan para ulama mengatakan yang makruhat, sesuatu yang makruh, yang kalau kemudian dilakukan tidak berdosa, tapi sebaiknya apa? Ditinggalkan. Itu pun ya masuk dalam sesuatu ma la ya'ni, sesuatu yang tidak harus kita perhatikan. Bahkan kalau sampai ingin pada derajat ihsan, sesuatu yang tidak kita butuhkan, nah, lebih daripada doruriyat kita, itu kemudian apa? Kita tinggalkan. Kita semuanya butuh makan, ya. Tapi bukan berarti makan itu harus sampai kenyang, makanan itu harus yang enak-enak kita kumpulkan, bukan itu. Ya. Itu namanya tana'um. Ya, sesuatu yang ingin berlezat-lezat saja dalam makanan. Bukan itu. Ya. Kalau memang kita butuh makan, makanlah secukupnya. Yang untuk apa? Menjadikan diri kita kuat ibadah. Kita butuh tidur, tidurlah. Yang menjadikan kita untuk kuat ibadah. Kita butuh minum, minumlah. Yang menjadikan kita untuk apa? Bisa kuat melakukan ibadah. Sama, kita juga butuh pakaian. Tapi bukan berarti kemudian pakaian itu harus banyak sekali pakaian yang kita punyai. Bahkan sampai ratusan. Bukan itu. Ya, sedikit yang penting bisa apa? Menjaga diri kita. Ada pakaian ketika ada musim panas, ya. Ada pakaian ketika ada musim dingin. Seandainya cuma 1-2 pakaian itu saja sudah cukup. Ya, kenapa? Karena itulah yang biasa kita gunakan dan yang apa? Kita perlukan, kita butuhkan. Yang lainnya kadang apa? Numpuk di lemari, ya, dan tidak dipakai. Ya, ada orang yang demennya, sukanya itu apa? Menumpuk-numpuk pakaian. Ada pakaian baru, beli. Besoknya lagi ada pakaian baru, beli. Ada pakaian baru lagi, beli. Nah, terus dia ingin menumpuk pakaian. Bahkan setiap hari raya harus baru pakaiannya. Besok hari raya lagi pakaiannya baru lagi. Terus begitu. Mana yakni? Ya, yang seperti ini kan masuk apa? Sesuatu yang tidak kita perlukan. Tidak harus kemudian kita perhatikan terus-terusan. Tidak. Nah, ini kalau kemudian ingin sampai pada derajat apa? Ihsan. Subhanallah. Ya, suatu ketika ada seseorang ingin minta bajunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal
Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu sedang berjalan. Ya, jalan, wahai Imam, berikanlah baju Anda kepada saya. Wahai Imam, saya minta baju Anda. Imam Ahmad mengatakan, ikut saya. Ya, ikutlah, ikut saya, ikut ke rumahnya. Setelah itu kemudian sampai di rumahnya, Imam Ahmad lepas bajunya itu dan dia pakai serbannya. Berarti bisa jadi mungkin pakaian itu bisa jadi hanya pakaian itu saja yang beliau miliki. Sampai kemudian orang ini dibawa ke rumahnya, dilepas bajunya, diberikan kepada orang tersebut, beliaunya sendiri pakai serban. Subhanallah. Orang yang seperti ini kan sampai pada derajat ihsan. Ya, tidak memperhatikan apa yang ada pada beliau kecuali yang secukupnya saja. Ya, ini orang yang melakukan yang dia butuhkan saja. Ya. Selain itu lebih daripada kebutuhannya tidak dilakukan, tidak dihiraukan. Masuk ma la ya'ni, sesuatu yang tidak dia perhatikan. Ya, menurut dia sudah cukup apa yang dia punyai. Tidak usah kemudian harus berlebihan. Ya, ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda kebaikan dan sempurnanya Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, apa yang tidak seharusnya dia perhatikan. Ya. Bahkan kalau kemudian itu menjadikan sia-sianya waktu, maka harusnya kita tinggalkan. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang ghaflah. Ya. Tertipu dengan kesibukan-kesibukan yang tidak ada manfaatnya. Baik itu untuk dunia ataupun untuk akhiratnya. Terkadang kan orang itu ada punya keinginan terus untuk bicara. Ya. Keinginan terus untuk bicara. Jadi kalau ketemu orang ini pasti dia banyak bicaranya. Nah, ada orang yang seperti itu dan setan senang. Kalau kemudian orang banyak bicaranya senang. Kenapa? Karena paling banyaknya dosa anak Adam itu dengan ucapannya. Aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi. Paling banyak dosa anak Adam itu dari lisannya. Senang setan. Nah, kalau dia bicara terus. Kadang semua yang dia lihat dikomentarin. Nah, ini kan ada orang yang seperti itu. Semua yang dia lihat di depannya dikomentarin. Nah, maka orang yang seperti ini bisa jadi kemudian terjerumus pada maksiat lisan. Awalnya hanya ngomong ini, ngomong itu, lama-kelamaan maksiat lisan muncul. Ghibah, namimah, bohong, ya. Kemudian sumpah serapah dan yang lainnya. Hal-hal semacam ini menjadikan seseorang itu terjerumus pada perbuatan dosa. Mala ya'ni, awalnya bicara saja. Man kathura kalamuhu kathura ghalatuhu. Orang yang paling banyak bicaranya, maka paling banyak salahnya. Sudah biasa itu. Orang yang paling banyak melakukan, paling banyak salahnya. Tapi kalau orang diam, nggak salah-salah. Mau diam, ya kan? Sekarang kalau kita lihat nonton televisi dan itu bola, ya, biasanya komentarnya, ya, yang sering menyalahkan siapa? Yang komentar itu kan, komentator itu. Waduh, ya, sampai yang sekali Muhammad Shalih aja dikomentarin salah. Kalau seandainya tadi diberikan itu, nah, coba dia sendiri suruh melakukan, ya lebih parah lagi dia kan. Ya, kenapa kita kemudian berkomentar? Karena yang melakukan dia. Ya, orang itu yang melakukan. Kita diam. Cuma komen, gitu kan? Nah, ini sudah menjadi hukum kebiasaan kita. Orang yang banyak melakukan pasti banyak salahnya. Orang yang banyak bicara pasti banyak salahnya. Tapi kalau kemudian kita diam, nggak ada. Ya, orang itu kemudian dikatakan salah. Kenapa diam?
Innaka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, ya, beliau adalah Abu Dzar, innaka la tazalu saliman ma sakatta. Kalau ya, sesungguhnya kamu akan terus dalam keadaan selamat ma sakatta, selama kamu apa? Diam. Fa idza takallamta, kalau kamu berbicara, kana laka au alaika. Kalau kamu bicara, bisa jadi apa? Pembicaraan kamu dosa untukmu atau bermanfaat bagimu. Ya, kana laka artinya bermanfaat bagimu, au alaika atau berdosa untukmu. Ketika seseorang apa? Bicara. Subhanallah, semua yang kita ucapkan baik dan buruk dicatat oleh malaikat. Bahkan yang tidak ada unsur baik dan buruknya dicatat oleh malaikat. Ya. Jadi kalau orang mengatakan sesuatu yang baik, subhanallah, 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 bertasbih, baik, kalimat-kalimat thayyibah baik, dicatat oleh malaikat. Seseorang memberikan ta'lim, dicatat oleh malaikat. Seorang memberikan nasihat-nasihat kebaikan, dicatat oleh malaikat sebagai apa? Kebaikan. Sebaliknya, jika seseorang melakukan maksiat lisan, ghibah, namimah, kadzib, bohong, ghibah, gunjing, ngomongin orang muslim di belakangnya, apa yang ada pada si muslim itu, padahal si muslim ini tidak ingin ya sesuatu itu diomongkan, ya, namimah, adu domba, ya, bohong, sumpah serapah, ya, dan yang lainnya. Ini apa? Maksiat lisan. Maka itu pun akan dicatat sebagai apa? Dosa. Atau ucapan yang tidak ada unsur pahala dan dosanya, baik dan buruknya. Seperti orang mengatakan, lapar nih, kayaknya enak ini kalau makan nasi ya, pakai sayur bening gitu kan, enak kayaknya. Lapar, saya mau tidur, capek, itu kan apa? Tidak ada unsur baik dan buruknya, dicatat juga oleh malaikat. Cuma yang dua pertama tadi, ya, itu akan tetap dalam catatan amal seseorang. Yang ketiga dihapus oleh malaikat. Jadi semuanya dicatat. Kalau seandainya kita ini mau memikirkan apa yang kita ucapkan, ya, pasti dia akan berhati-hati. Malayani, apa yang tidak bermanfaat. Malayani itu artinya apa? Kalau seandainya perkataan itu kita ucapkan, ya, tidak ada manfaatnya, atau seandainya kita diam, ya, tidak ada pengaruh apa-apa di lingkungan kita dan sekitarnya, nggak ada pengaruhnya, kita diam, ya, tidak bisa menolak kita dari bahaya, ya, kalau seandainya kita bicara, ya, tidak ada menolak kita dari bahaya, tidak ada bermanfaat untuk diri kita, ya, tidak ada nilai pahalanya kalau kita bicara, maka sebaiknya diam. Maka apa? Sebaiknya diam. Ya. Jadi ini harusnya apa? Kita diam. Lebih banyak diam, atau kalau memang itu sesuatu yang benar, kita ucapkan. Ya. Kul khairan aw liyasmut. Ya, katakan yang baik atau dia apa? Diam. Ya, katakan yang baik-baik atau diam. Jangan sesekali kita masuk kepada orang-orang yang menyia-nyiakan waktu kita. Kadang kan kalau kita lihat ada orang-orang ngerumpi, ya, ngerumpi ke sana kemari gitu kan, tidak tahu tujuannya kemana, arah omongannya sana situ kan, lama-kelamaan sejam, 2 jam berlalu, ngerumpi isinya kan. Apa manfaatnya? Ada enggak dengan ngerumpi itu, ya, menolak bahaya? Tidak ada. Ada enggak manfaat yang kembali kepada dirinya dengan ngerumpi itu? Enggak ada. Ada enggak nilai pahala, ya, yang bisa dia dapatkan? Tidak ada. Lebih baik apa? Diam. Orang yang banyak bicaranya, maka gampang, mudah bagi setan untuk menggodanya. Tapi kalau orang diam,
Ya. Orang itu diam, maka apa? Setan susah untuk menggodanya. Ya. Ya, kalau para ulama menyebutkan alaika bitulis samti ya sahibal hijah litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Hendaklah kamu memperbanyak diam, wahai orang yang berakal. Litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah, agar kamu selamat di dunia dan di akhirat. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bitulis samti illa min khair. Fa innahu madratatun lisyaitani anka wa aunun laka ala amri dinika. Ya, hendaknya kamu memperbanyak diam kecuali kalau dalam kebaikan. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya lebih baik diam. Ya, tidak ada manfaatnya untuk diri kita, tidak menolak bahaya dari kita, tidak ada nilai pahalanya untuk diri kita, maka sebaiknya apa? Diam. Illa min khair, kecuali kalau sesuatu itu baik, maka ucapkanlah. Sesuatu yang baik bisa itu zikir. Subhanallah. Ya, guru kita Syekh Abdullah Al-Harari itu setiap waktu sibuk dengan zikir. Ya. Baik itu dalam ketika beliau sedang tidak ada aktivitas sendiri, baik beliau sedang baca kitab, baik beliau sedang mengajar, baik beliau sedang makan, itu sibuk dengan zikir. Subhanallah. Sampai ngajar pun sibuk dengan zikir. Subhanallah. Di antara sela-sela beliau bicara, ya, beliau mengucapkan sesuatu dalam ta'limnya, menerangkan ini dan itu, pada kemudian apa? Berhenti kan? Di sela-sela berhenti itu, ya, terdengar kata-kata apa? Zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus begitu. Bahkan ketika makan, ya, ketika beliau sakit kadang apa? Disuapin oleh istrinya, itu pun juga apa? Ya, ketika antara suapan yang satu dengan suapan berikutnya, itu apa? Ada zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan ketika sakit, terbaring dalam tidurnya, itu pun juga terdengar lirih suara zikir tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Waktunya disibukkan dengan zikir. Ini harusnya kita. Ya, ya, harusnya begitu kita. Menyibukkan waktu dengan apa? Zikir. Jangan sia-siakan waktu kita. Jangan hanya banyak berada di depan televisi. Kenapa? Karena banyak mengajarkan kita sesuatu yang tidak baik. Meskipun ada manfaatnya ketika kemudian kita ambil berita yang kita perlukan. Tapi bukan kemudian setiap hari, setiap waktu ada di depan televisi. Ya, innas syababa wal faragha wal jida mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Kata Abul Atahiyah. Sesungguhnya ya, masa muda, masa luang dan kekayaan itu bisa merusak seseorang, kerusakan yang benar-benar merusaknya. Artinya dengan hal-hal seperti ini, jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, masa muda, anak-anak yang masa muda sekarang ini kan, apalagi sekarang juga banyak ya gadget dan yang lainnya, handphone dan yang lainnya, itu kan bisa menjadikan mereka apa? Terpesona dengan, lalai dengan waktunya, karena apa? Disibukkan dengan handphonenya. Mau itu main game, mau itu SMS-an, mau itu melihat video dan yang lainnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan ya mengajarkan kita untuk apa? Memperhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ightanim khamsan qabla khamsin. Hayataka qabla mautika wa sihhataka qabla saqamika wa syababaka qabla haramika. Syababaka, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kenapa? Karena masa muda adalah masa di mana kita diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk bisa kemudian kita melakukan yang terbaik bagi diri kita, untuk bisa melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi kita,
untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya sampai kemudian ketika tua kita bisa memanfaatkan apa yang kita dapatkan di masa muda kita. Karena penyesalan itu pasti datangnya belakangan. Orang-orang yang sudah tua yang dulunya tidak pernah belajar pasti ketika tua dia akan menyesal. Seandainya saya dulu waktu muda belajar ilmu agama, seandainya penyesalan pasti ada di belakang. Wa faraghaka qabla syughlika, dan masa luangmu. Masa luang kita manfaatkan untuk belajar. Kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ya, masa luang kita. Karena tidak akan terulang waktu itu kan. Al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kemudian kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita akan dilindas. Kenapa? Karena waktu akan terus berjalan. Terus berjalan, tidak akan kembali lagi. Sudah. Yang tadi pagi ya, tidak akan kembali lagi. Yang baru saja 1 jam yang lalu tidak akan kembali lagi. Yang ada adalah terus dia berjalan waktu itu. Begitulah. Dan umur ini akan terus ya, mendekati kepada kematian. Semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin sedikit jatah kita hidup di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa." Ya, katakan bahwa perhiasan dunia itu sedikit sekali dan akhirat itu lebih baik, atau ya akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ya. Jadi kehidupan di dunia ini, semua yang ada di dunia ini sedikit sekali. Ya, ad-dunya kulluha qalil. Dunia itu semuanya sedikit. Walam yabqa minha illa qalil. Tidak akan tersisa dari dunia ini kecuali sedikit. Walaka minha qalil. Bagianmu dari dunia ini juga sedikit. Walam yabqa min qalilika illa qalil. Dan tidak tersisa dari bagian kamu yang sedikit ini kecuali tinggal sedikit. Dunia semuanya sedikit. Dibandingkan dengan kenikmatan akhirat tidak ada apa-apanya. Sedikit. Dunia. Dikatakan dunia dari kata dana. Ya, sesuatu yang dekat, sedikit, atau sesuatu yang rendah. Maka orang yang tertipu dengan dunia, maka tertipu dengan sesuatu yang rendah. Dunia semuanya sedikit. Walam yabqa minha illa qalil. Yang tersisa dari dunia ini, umur dunia ini, tinggal sedikit. Apa yang tersisa? Sedikit. Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir. Umatnya Rasulullah SAW adalah umat yang terakhir. Berarti apa? Umur dunia ini tinggal sedikit. Ya, tinggal sedikit. Dan bagian kita, walaka minha qalil. Bagian kamu dari dunia ini apa? Qalil, sedikit. Berapa sih yang kita dapatkan selama kita hidup ini? Tidak akan pernah sampai kita mempunyai uang seperti Qarun. Banyak sekali uangnya. Ya, ambillah pelajaran dari Qarun. Apa yang dia dapatkan dari dunianya? Enggak ada. Yang ada kemudian setelah itu dunianya menjadikan dia tertipu, terlena, bahkan kemudian ingkar kepada Nabi Musa. Ingkar kepada aturan-aturan syariatnya Nabi Musa. Membangkang kepada Nabi Musa, meninggal dunia dalam keadaan kufur, ditelan oleh bumi, dia dan semua harta bendanya. Apa yang dia dapatkan? Ambillah pelajaran dari Shaddad bin Ad, salah satu orang dari kaum Nabi Hud, ya, kaum Ad. Yang dia seorang raja. Dia kuasai 260 kerajaan di bawah kekuasaannya. Jadi ada 260 raja-raja itu di bawah kekuasaannya. Umurnya 900 tahun. Dia kemudian kumpulkan semua kekayaannya. Dia anggap dia bisa bikin surga, yang katanya disebutkan bagaimana itu surga. Dia bikin surga buatan dia. Dia kumpulkan semua emas, perak, intan, berlian, kekayaannya. Dia bikin selama 300 tahun. 300 tahun dia sibukkan waktunya itu. Sebelum
masuk ke tempat yang dia namakan surga itu apa? Meninggal dunia. Sehari sebelum dia meresmikan tempat itu meninggal dunia. Allah binasakan, Allah hancurkan. Apa yang dia dapatkan dari dunianya? Sedikit. Tidak mendapatkan apa-apa. Dan kita tidak akan sampai seperti mereka. Seandainya kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bagian kita cuma apa? Sedikit. Walaha minha qalil, sedikit sekali. Walam yabqa li qalilika illa qalil. Dan tidak tersisa dari sedikitmu itu kecuali apa? Sedikit. Apa yang kita dapatkan sekarang cuma sedikit. Dan kemudian sisa waktu kita berapa nggak tahu. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan kepada dirinya sendiri bahwa besok dia masih hidup. Nggak ada. Ya. Tidak ada. Jadi hidup ini sebentar. Ya. Sedikit sekali. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa nanti 1 jam lagi dia masih hidup. Nggak ada. Daqqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqu wa thawani. Detak jantung kita. Jadi jantung kita kan berdetak ini. Detak jantung kita itu mengatakan kepadanya bahwa sesungguhnya kehidupan itu apa? Dalam hitungan detik dan menit. Jantung kita berdetak. Ya, setiap detik berdetak. Itu kan dek 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 gitu kan. Nah, tapi kemudian seandainya beberapa menit saja tidak berdetak, halas. Entah. Ya, mati orangnya. Bukan tidak nunggu. Oh, masih besok, masih seminggu lagi, masih sebulan lagi. Enggak, hitungan apa? Detik, sudah. Dan tidak ada yang bisa menjamin dia akan hidup ya, besok lusa, seminggu lagi, enggak ada. Kenapa? Karena hidup dan mati adalah Allah yang menentukan. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, amal ibadahku, hidup dan matiku itu semuanya Allah yang menentukan. Jadi dari hadis ini mari kita ambil pelajaran. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara sempurnanya Islam seseorang itu dia tinggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Artinya bahwa seorang muslim itu ada tingkatannya. Ada yang sempurna iman dan Islamnya, ada yang tidak sempurna iman dan Islamnya. Kalau kita ingin sempurna iman dan Islam kita, lakukanlah apa yang bermanfaat, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat. Tapi ada juga orang muslim yang tidak sempurna. Apa itu? Sebagian dari yang tidak bermanfaat dia lakukan. Sebagian yang diwajibkan kemudian dia tinggalkan. Maka dikatakan muslim. Tapi muslim yang tidak sempurna imannya. Bahkan kalau kemudian dia terus melakukan perbuatan dosa besar itu, bisa dikatakan apa? Muslim fasik. Ya, seorang muslim yang fasik. Ya, yang terus terjerumus dalam perbuatan dosanya. Karenanya dari hadis ini mari kita manfaatkan waktu kita. Ya. Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda, masa luang dan kekayaan bisa menjadikan perusak pada seseorang. Artinya masa muda kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Masa luang kita manfaatkan untuk terus berzikir, melakukan yang bermanfaat bagi kita. Rasulullah SAW ya, pernah menasihatin beberapa sahabat yang perempuan. Ya, seandainya kalian mau menyucikan Allah, mensucikan Allah dengan membaca subhanallah, dengan bertahlil, itu lebih baik daripada kalian hanya apa? Kumpul-kumpul tidak ada manfaatnya. Innal anamila mas'ulatun mustantaqatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya ya, nanti pada hari kiamat jari-jari kita ini akan ditanya. Bahkan jari-jari itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk apa? Berbicara.
Sekarang ya, banyak orang melakukan kejahatan dengan jari-jarinya. Kenapa? Karena kita banyak melakukan apa? SMS, handphone. Ya. Berita belum jelas beritanya sudah disebarkan. Kadang kemudian ingin menyakiti orang lain lewat apa? SMS. Ingin mencelakai orang lain juga lewat SMS. Ingin melakukan ghibah pun juga dengan apa? SMS. Ingat, jari-jari kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat akan muncul sesuatu yang begitu dahsyatnya. Kita pun akan heran. Ya, dibikin heran ketika itu bahwa di antaranya apa? Bumi yang kita injak akan juga menjadi saksi ketika bumi itu kita melakukan maksiat atau kita melakukan ketaatan, maka bumi itu akan menjadi saksi. Ketika ada maksiat yang dilakukan di atasnya, bumi itu akan mengatakan si fulan pada hari ini telah melakukan perbuatan maksiat. Kalau kemudian dilakukan kebaikan, bumi itu pun juga akan mengatakan si fulan pada hari ini, waktu ini dia telah melakukan kebaikan. Dan di antara sesuatu yang menakjubkan ketika itu, menjadikan kita heran adalah jari-jari kita juga akan bicara. Ketika kemudian kita berzikir dengan jari, ya, Rasulullah SAW menganjurkan kita berzikir dengan jari. Ya, maka jari-jari itu akan apa? Menjadi saksi bahwa kita melakukan kebaikan dengan jari-jari ini. Tapi kalau kemudian kita melakukan maksiat dengan jari, ya, SMS, menulis sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan kemudian perbuatan yang haram dalam tulisan itu, maka jari-jari kita pun juga akan menjadi saksi akan perbuatan maksiat tersebut. Karenanya jadikanlah hadis ini sebagai ya, pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Mari waktu-waktu kita sibukkan dengan thalabul ilmi, mendengar ilmu agama, belajar ilmu agama, melakukan amal ibadah, melakukan apa yang dianjurkan di dalam agama ini, sehingga kemudian kita benar-benar memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Pada akhirnya kita akan mendapatkan ya, berkah ya, dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dalam hidup kita, berkah dalam umur kita, berkah dalam harta kita. Demikianlah penjelasan hadis yang ke-12 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفرني ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفرني ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.